Shalom semuanya. Selamat hari Jumat. Apa kabar semuanya di minggu kedua bulan Desember ini? Ada sukacita? Ya, ada sukacita ya. Saya mungkin mau ajak Bapak Ibu yang duduk belakang mungkin balik ke depan, kita isi kekosongan yang di depan ini supaya nanti teman-teman yang telat bisa datang duduknya di belakang. Kita yang udah datang duduk di depan dulu aja. Kita isi kekosongan. Nah, apa yang penting maju. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersama dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Kami sebentar lagi memulai ibadah kami. Berkat dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus, berikan kami hikmat Tuhan agar dapat menyerap semua firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dan dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak teman kami yang belum datang ke tempat ini Tuhan Yesus, apabila dalam perjalanan Engkau yang berkati langkahnya Tuhan, ada yang berhalangan hadir dan Engkau yang menarik juga mereka agar kami bisa bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan yang baik, Engkau tahu kami manusia yang luput dari dosa, Engkau layak hapuskan segala dosa kami Tuhan agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saya mau ajak kita mengangkat sebuah pujian. Siapa yang percaya di sini setiap langkah kita sudah ada Tuhan yang mau mengatur? Boleh angkat tangannya. Saya mau angkat kita satu buah pujian, tiap langkah itu sudah ada Tuhan. Love
ada amin, setiap langkah kita sudah ada Tuhan yang atur. Saya percaya di setiap percobaan yang kita alami, Tuhan tidak menguji kita melebihi dari batas kekuatan kita. Kalau boleh sedikit kesaksian, ini adalah hari terakhir saya di sini. Ini tugas saya yang terakhir dari WL. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tempatkan saya di tempat yang baru. Semoga nanti di tempat yang baru Tuhan tetap berikan saya kekuatan, mungkin bisa jadi berkat nanti di pesan yang baru. Pada saat kita sudah melewati badai yang kita alami, sudah sewajarnya kita memuji Tuhan, mulut kita hanya menyembah dan memuji Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian, menurutku penuh dengan pujian. Percaya kepada
sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari pada siang hari ini berbicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga harus mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh tepuk tangan buat Kristus. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semua masih baca Alkitab? Masih ya, masih percaya Yesus kan ya? Oke. Kita lihat Alkitab kita di kitab Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Keluaran pasal yang ke-8, ayat 27 dan 28. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu apa saudara? Terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saya sangat yakin dan percaya kita semua tahu cerita ini, karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya, tentang 10 tulah yang mengenai bangsa Mesir. Nah, 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai, lalat ikat. Dan waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Karena udah dari tulah, sebelum tulah pertama mereka nego dan mengatakan let my people go. Oke? Dan ternyata waktu setelah tulah keempat, negosiasinya masih sama. Mereka dengan jelas katakan di ayat ke-27, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban seperti yang difirmankan buat kami. Saudara kalau baca baik-baik, ternyata di ayat ke-28 hatinya Firaun itu sudah agak-agak mendua setelah tulah keempat. Udah agak-agak mendua, karena dia bilang gini, baik, aku akan biarkan kalian semua pergi untuk mempersembahkan korban, tapi perginya jangan terlalu apa tadi saudara? Jangan terlalu jauh. Tanpa kita sadari sebagai orang Kristen yang sudah cukup lama, sudah sering ikut kebaktian, tanpa kita sadari, perkataan Firaun buat Musa sampai hari ini masih ada di telinga kita. Masih ada. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua bahwa waktu kita memutuskan ikut kebaktian hari ini jam 12 siang, iblis tuh gak takut sama saudara. Ntar mau ikut kebaktian lagi jam 2, ya, Zoom atau apa, dimanapun, ya. Saudara mau ikut kebaktian 7 kali sehari, ya, 49 kali seminggu. Berdiri sebelah saya boleh? Oh masih ada ya? Masih ada, oke. Kalau satu lagi datang mesti duduk di keyboard. Sampai mana tadi ya? Jauh. Ibadah 49 kali. Oh iya. Tadi sebenarnya sampai duduk di keyboard, tadi sampai di sini. Korek kuping tadi ya. Jadi kita mau ikut 49 kali kebaktian dalam 1 minggu. Let me tell you, iblis juga nggak takut sama kita. Karena sampai hari ini iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Pernah dengar orang Kristen kebaktiannya rajin, dosanya juga rajin? Di Smart Friend nggak ada soalnya. Pelayanannya rajin, dosanya juga rajin. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akhirnya jadi orang Kristen yang cuman Kristen saat ada acara agama Kristen. Ya, waktu kebaktian kita Kristen banget. Dan penjahat kelas kakap manapun suruh alim 2 jam bisa, gampang banget. Dan kekristenan sebenarnya bukan soal itu. Bukan soal acara, bukan soal liturgi, bukan soal kita angkat tangan, berdiri, duduk, seringnya kita kebaktian. Bukan. Ya. Karena Yesus datang ke dunia, dia nggak urusan sama agama sebenarnya. Dia nggak pernah beragama. Sudah terbukti kan hari ini, agama cuma bikin ribut. Agama bisa membuat orang dihapus dari kartu keluarga.
Agama bisa membuat bunuh-bunuhan loh orang, cuman karena agama. Makanya Yesus datang ke dunia, dia nggak pernah bawa agama, dia bawa way of life. Dia membawa cara kita hidup. Abis ikut kebaktian, cara hidup kita gimana? Abis kita terima doa berkat, kita gimana? Sama rekan kerja kita, di ruangan kerja kita, dan seterusnya. Itu yang Yesus bawa. Dan waktu kita jadi orang-orang Kristen yang agamawi, akhirnya hidup kita di luar sana cuman dikenal lewat atribut agama yang kita pakai. Gitu kan? Kalau kita ada salibnya, oh Kristen. Jumat siang kita nggak ada di tempat lunch, oh kebaktian Kristen, lagi Jumatan. Ya. Hari Minggu siang orang Kristen paling ketara kalau di mall. Kenapa? Bajunya bagus-bagus. Bubar mingguan soalnya. Ya, ketara banget. Dan rumah kita ada pohon Natal, rumah kita ada foto Yesus makan sama 12 murid. Kita cuma dikenal lewat atribut agama yang ada pada kita. Yesus yang katanya hidup di dalam kita, kakak kita nggak bisa lihat, adik kita nggak bisa lihat, teman kerja kita nggak bisa lihat, ya, karena kita baik cuma saat waktu lagi kebaktian kan. Selesai kebaktian kita ngawur lagi dan lain sebagainya. Oke? Nah, Rasul Paulus dia menegur gereja Korintus dengan keras. Ya, dia menegur orang-orang yang agamawi. Yuk lihat, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, Alkitab bilang gini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di mana saudara? Di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, jika kamu nggak percaya Kristus ada di dalam kamu, kamu tidak apa saudara? Tahan uji. Hah? Makanya orang-orang agamawi nggak tahan uji kan? Kuatnya cuma Senin sama Selasa, karena Minggu baru dikhotbahin. Rabu terganggu, Kamis jatuh, Jumat parah, Sabtu nyesel, Minggu gereja lagi. Terus gitu-gitu aja terus kita nggak pernah tahan uji karena kita punya konsep pemikiran Yesus nggak di sini. Orang agamawi punya pikiran Yesus mesti didatengin di gedung tertentu, gitu kan? Yesus cuma ada di acara tertentu, Yesus cuma ada di jam-jam tertentu. Yang parah, Yesus cuma ada di negara tertentu. Ini parah sih. Ya, balik dari negara itu, wih, nyembah Tuhan di negara itu beda sama di Sabang. Ya, nyembah Tuhan di negara itu nggak pakai gini-ginian, cuman gitar bolong doang, tapi hadirat Tuhan bikin merinding. Kalau di negara itu, saudara pernah lewat kuburan jam 12 malam? I hope not. Pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Itu nggak ada sound system loh di sana. Nggak ada sound system, nggak ada WL, tapi I guarantee kita merinding kalau lewat situ. Ya, kita memframing hadirat Tuhan dengan merinding atau tidaknya gitu. Ini semua terjadi karena kita berpikir Yesus ada di tempat tertentu, mesti didatengin di tempat tertentu. Agamawi banget. Makanya kita nggak tahan uji. Nah, kita mesti percaya mulai hari ini Yesus tinggal di dalam kita. Setuju? Jadi konsep kekristenan, Yesus dibawa kemana-mana, bukan Yesus didatengin. Konsep kekristenan adalah Yesus dibawa ke ruangan kerja saudara, ke dapur saudara, ke rumah saudara. Yesus dibawa karena dia hidup di dalam kita. Nah, ini yang dibilang dengan kecerdasan spiritual. Spiritual intelligence. Spirit kita cerdas, bukan satu waktu 2 jam lagi acara, bukan. Tapi spiritual kita cerdas waktu kita baca Alkitab. Ya. Dan tiba-tiba teman-teman di Smartfriend bisa baca Alkitab lewat kelakuan kita. Perlu diulang? Kecerdasan spiritual adalah kita baca Alkitab. Ya, tiba-tiba teman-teman di gedung ini bisa baca Alkitab lewat kelakuan kita. Lewat keputusan yang kita ambil. Karena apa? Yesus jalan bersama-sama dengan kita. Yesus ada di sini. Itu yang disebut dengan sekali lagi kecerdasan spiritual. Berapa minggu lalu, mungkin udah sebulan lalu, di Jepang ada true story. Ada orang Indonesia datang. Dia biasa di Indonesia kalau ngerokok, selesai ngerokok, disentil rokoknya. Biasa di Jakarta. Sampai di Jepang, dia bikin hal yang sama. Dia ngerokok, rokoknya habis, disentil rokoknya. Saudara tahu ada orang Jepang tiba-tiba yang ngelihat peristiwa ini.
Ini orang Jepang tiba-tiba dia ambil rokoknya, ternyata rokoknya masih nyala, dimatiin sama orang Jepang. Dan orang Jepangnya keluarin tisu untuk ngelap itu aspal karena ada bara rokok. Ya. Dan dibungkus rokok ini dibuang ke tempat sampah. Orang Jepang punya budaya kalau nolong orang lain itu honor buat mereka, kehormatan buat mereka. Jadi orang Indonesianya didatengin, orang Indonesia udah takut, dipikir mau marah orang Jepang. Orang Jepangnya nggak marah, dia malah nunduk. Honor soalnya buat dia. Orang Jepangnya culture shock. Kaget orang Jepangnya. Orang Indonesianya culture shock. Besoknya dia nggak ulang lagi, buang sampah sembarangan. Karena dia culture shock, lihat orang Jepang segitu bersihnya. Ya. Dan ternyata waktu saya cross check, orang Jepang dari SD, kelas 1 SD, P3 SD, mereka nggak belajar mata pelajaran. Mereka cuma belajar attitude dan budaya. Makanya mereka bersih dari dalam. Yang nonton bola pasti tahu. Waktu Piala Dunia, stadion dibersihin sama supporter Jepang. Dari sampah-sampah. Bukan mau pencitraan, memang budayanya begitu. Nggak bisa lihat kalau ada sampah dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa lihat, mau bersihin langsung mereka. Itu budayanya mereka. Beda sama Singapura. Bersih cuma karena takut didenda. Beda sama orang Jepang. Dan nolongin orang itu udah kehormatan buat mereka. Seharusnya orang Kristen kayak gini kan, bikin culture shock di gedung ini, dimanapun kita berada. Ya, infotainment lagi membombardir pikiran banyak orang. Ya, suami punya kelemahan, selingkuh aja bininya. Ini selingkuh aja, ceraiin aja, dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak kita orang-orang Kristen menjalankan kehidupan dengan menggunakan spiritual intelligence, kecerdasan spiritual? Istri udah selingkuh, suami bilang saya mau ampuni kamu. Culture shock kan orang-orang. Kok bisa? Karena semua orang nggak begitu. Kita beda. Ya, yang membedakan kita sama dunia di luar sana adalah karakter dan attitude kita. Kalau Kristus ada di dalam sini, karakter Kristus akan nampak dari semua kelakuan kita. Setuju atau setuju? Nah, salah satu saudara dan saya bisa berfungsi di dunia pekerjaan kita kalau kita mengerti akhirnya fungsi daripada terang dan garam itu apa. Oke? Karena begini, terang punya pengertian sumber solusi. Terang. Kita bisa menjawab pertanyaan ini masing-masing. Apakah saya udah jadi sumber solusi atau saya sumber masalah doang di mana-mana? Ya, saya sumber solusi nggak di rumah saya, di departemen saya, di ruang kerja saya, di kumpulan di mana saya berada. Saya sumber solusi atau saya sumber masalah? Karena terang itu sumber solusi. Kita kehilangan kunci motor di ruangan gelap. Ya, yang kita cari bukan kuncinya kan? Yang kita cari apa? Tombol lampu. Karena tombol lampu itulah sumber solusi. Karena waktu terang kita bisa lihat dengan clear. Kita bisa lihat. Oke? Nah, kita bisa jawab masing-masing. Saya sumber masalah atau sumber solusi. Nah, yang saya mau bahas buat saudara adalah soal garam ya. Karena waktu kita sangat terbatas sekali. So, kita langsung lihat yuk Lukas 14. Lukas 14. Ibu mau minum, Bu? Hah? Ini ada minum, Bu? Hah? Boleh minum lah. Gak apa-apa kok, nyantai. Culture shock. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Yes. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini perkataannya Yesus ya ini. Ya, bukan perkataannya Lukas. Ini perkataan Yesus yang dicatat oleh Dr. Lukas. Oke? Nah, kita seringkali mendengar kata garam, kita selalu berpikir kita nih garam dapur. Karena banyak pengajar-pengajar Kristen ya kasih ilustrasi seperti itu. Kita nih garam dapur. Tapi coba cek baik-baik di Alkitab saudara. Gak pernah ada ayat yang menyatakan you are the salt of the kitchen. Gak ada kan? Hah? Gak ada. Terjemahan manapun gak ada. Yang Alkitab catat untuk saudara dan saya adalah you are the salt of the earth. Gak pernah baca ya?
Kamu adalah garam dunia, bukan garam dapur. Tapi seringkali ilustrasi yang sering banget kita dengar adalah kita nih garam dapur. Ya, bikin enak makanan, mempengaruhi makanan, Indomie garamnya dikit, Indomie jadi enak. Kita selalu dan sering kali mendengar ilustrasi seperti itu. Tapi ternyata yang keluar dari mulut Yesus bukan seperti itu. Karena Yesus jelas mengatakan buat saudara dan saya, kita adalah garam dunia, bukan garam dapur. Ya. Dan Yesus pertama kali dia ngomong di ayat ke-34, dia bilang garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya jelasin dulu ayat ini ya. Jadi ini kita kalau baca Alkitab, kita mesti cerdas ya. Kita mesti tahu Yesus itu lagi bicara sama siapa. Nah ini akan membuat kita nih nggak comot-comot ayat sembarangan, ya nggak goreng-goreng ayat sembarangan. Karena kita tahu Yesus tuh audiensnya siapa. Nah dia ngomong ayat 34 ini kepada pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati. Dia lagi ngomong ini, ya garam jadi tawar. Karena saudara pernah ketemu garam jadi tawar? Kalau pernah ketemu tolong DM saya nanti. Karena sampai hari ini orang tuh sulit ya membayangkan ada garam bisa tawar tuh gimana ceritanya. Nah ternyata Yesus lagi bicara sama murid-muridnya, ya jadi audiensnya ada murid-muridnya dan pengusaha garam di tepi laut mati. Nah pengusaha garam zaman itu, kalau mereka mau memproses air asin jadi bubuk garam, oke, itu detailnya banyak detailnya, persis kayak orang bikin kue. Ya, yang ngerti bikin kue, detail bikin kue itu banyak banget. Dilewatin satu detail, kuenya nggak jadi. Oke? Dan orang yang memproses air asin menjadi bubuk garam persis dengan orang yang bikin kue. Beda sama orang masak. Orang masak bisa improvisasi, betul apa betul? Keasinan bisa diakalin lah, kemanisan bisa. Bikin kue nggak bisa. Semuanya mesti takarannya pas, ya panas ovennya pas, waktunya mesti pas, semuanya mesti pas. Dan pengusaha garam zaman itu masih lack of knowledge, lack of information. Jadi waktu mereka lagi kerja memproses air asin jadi bubuk garam, tiba-tiba mereka nggak tahu ada jadwal air pasang karena zaman dulu nggak ada Google. Jadi waktu air pasang kena sama kerjaannya mereka, beberapa mineral kembali ke laut mati. Nah sisanya yang ketinggalan, inilah yang jadi tawar. Karena beberapa mineral kembali ke laut. Dan akhirnya dibuang sama ini pengusaha dan diinjek-injek orang. Jadi batu mineral di pantai. Oke? Ini maksudnya Yesus. Oke, garam jadi tawar, dia gunanya gimana? Oke, di Injil Matius dibilang selain dibuang dan diinjak oleh orang. Jadi batu mineral soalnya. Ayat 35, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Jadi ternyata Yesus mengatakan buat kita semua, gunanya garam bukan untuk di dapur, tapi untuk di ladang dan di pupuk. Ini bukan bicara soal dapur ini. Kita mulai dari ladang dulu ya, ini bahasa Inggrisnya land. Oke? Nah, ternyata orang-orang zaman dulu dari perjanjian lama sampai abad keempat, kalau mereka berperang, dan bangsa A lawan bangsa B, misalnya bangsa B-nya udah mau kalah, itu biasanya bangsa A itu genosida. Tahu genosida? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? Biasanya mereka genosida udah dibunuhin semua orang-orangnya, ya, ditangkap, ditawan, ya, dirobohin kotanya. Maksudnya bukan gedung-gedungnya ya, tapi zaman dulu konsepnya tembok kotanya dirobohin, ya. Dan bangsa A, mereka confirm, mereka menang sama bangsa B. Kalau the closing of the war, itu bangsa B ditembak sama garam. Ditembak pakai katapel raksasa, ditembak. Buat apa? Supaya waktu garam itu kena tanah di bangsa B, tanah musuh. Itu tanah musuh tiba-tiba bisa nggak subur karena ditembakin sama garam. Jadi nothing grows anymore. Nggak ada lagi yang bisa bertumbuh di tanah musuh. Yuk kita pergi sebentar ya, Hakim-Hakim 9 ayat 45. Ini bukti dari perjanjian lama ya, sampai abad keempat tentara Romawi masih melakukan ini. Ya ini, sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu, ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya, genosida. Kemudian dirobohkan kota itu, temboknya dirobohin dan ditaburinya dengan garam. Ini buktinya. Ya, saya senang banget cerita perang. Jadi saya kalau ada cerita perang, saya selalu
Ya, pelajari banget detail-detailnya. Oke, yang saya belum hafal adalah Rusia lawan Ukraina karena belum selesai perangnya. Jadi saya seneng banget sama cerita-cerita perang. Oke, jadi begini, orang-orang zaman dulu kalau perang ya dibunuhin, tembok kotanya dirobohin, terus tanahnya dibuat nggak subur. Nah, mulai dapat apa maksudnya Yesus? Ternyata saudara dan saya ada di marketplace. Gunanya kita adalah melumpuhkan musuh di tempat ini. Iya apa ya? Kita membuat musuh nggak subur karena ada saudara. Saya nggak bisa di sini setiap hari. Saudara di sini Senin sampai Jumat tiap hari ada di gedung ini. Untuk apa? Ditaruh sama Tuhan di Smart Friend. Nggak kebetulan. Kamu mau pindah tempat? Nggak kebetulan. Ya, Tuhan mau saudara dan saya melumpuhkan kerajaan kegelapan, melumpuhkan musuh sampai mereka nggak subur. Karena ada saudara di departemen saudara, tiba-tiba orang-orang di situ nggak bisa korupsi, nggak bisa segala macem karena ada saudara. Jadi ke Kristus, nah benar kan ada yang datang. Duduk di kursi panas. Sampai mana tadi ya? Ya. Nah, sekali lagi, waktu kita cuma berpikir Kristen cuma acara agama, akhirnya Senin sampai Jumat kita useless, ya. Karena kita berpikir Yesus cuma didatengin di acara-acara tertentu. Nah, waktu kita mulai percaya Yesus ada di dalam kita bisa jadi seperti ini. Kita melumpuhkan musuh dimanapun kita berada. Kita jadi garam yang sesungguhnya, ya. Karena inilah tujuan garam, inilah gunanya garam, oke? Dan kata garam kalau saudara pelajari dengan baik itu punya pengertian useful, ya, berguna. Nah, kita mungkin menangin orang, gak perlu dikotbahin kali, gak perlu lo gak kebaktian neraka lo, gak perlu gitu-gitu. Tapi lewat apa tadi? Kecerdasan spiritual, ya, lewat karakter kita, lewat perbuatan kita, lewat keputusan kita, orang bisa culture shock ngelihat kita. There is something going on in that person. Orang bisa ngomong begitu, walaupun penampilan kita kayak gimana, Tuhan gak pernah lihat penampilan. Oke? So, ingat perkataan Yesus ini baik-baik, bahwa gunanya saudara dan saya ada di gedung ini untuk melumpuhkan musuh, melemahkan kuasa jahat. Ya, itu gunanya saudara dan saya ada di marketplace. Yang kedua, Yesus bilang, boleh balik ke Lukas 14 ayat 35. Yang kedua, Yesus katakan untuk pupuk. Nah, Alkitab bahasa Indonesia nih agak-agak kurang tepat ya. Karena saya udah berkali-kali mengatakan, saya nggak akan bosan mengatakannya. Kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, cross check ke terjemahan yang lain. Saya nggak akan bosan mengatakan ini. Karena banyak orang yang selalu mispersepsi soal Alkitab bahasa Indonesia. Karena sebenarnya bukan firman Tuhan yang salah, tapi terjemahannya yang salah. Karena bahasa Indonesia tuh banyak sekali kelemahannya. Oke? Saya kalau punya teman dari Amerika atau dari Inggris belajar bahasa Indonesia, saya suka dibully sama mereka. Your language lagi present tense, kalian bilangnya past tense. Nah, itu salah satu kelemahan kita. Dan itu jadi bahan buliannya mereka. Ya, orang Belanda belajar bahasa Indonesia, kita dibully seperti itu. Oke? Saudara nyadar kita lagi bikin sekarang, kita selalu bilangnya dulu. Tadi jam 12 ditanya, mau kemana? Gue kebaktian dulu, seharusnya kebaktian sekarang. Gue mandi dulu, pergi dulu, semua yang now kita bilangnya dulu. Makanya saya selalu dibully. Ngerti sekarang? Sama teman-teman Amerika, Inggris, how come your language present tense, you guys bilangnya past tense? Baru nggak ya? Bahasa Indonesia kosakatanya terlalu sedikit. Ya, makanya saudara kalau dengerin lagu bahasa Inggris, itu kayaknya kaya banget kosakatanya. Bahasa Indonesia lagunya itu terus kata-katanya kan? Perih lah, sakit lah, itu terus.
Kita kosakatanya terlalu sedikit, ya. Shrimp, prawn, lobster. Bahasa Indonesia cuma satu, udang. Pork, swine, pig. Bahasa Indonesianya babi. Satu doang. Inggris sudah 3, kita masih 1. Oke. So, salah satu di Alkitab bahasa Indonesia korbannya adalah ayat ini. Kata pupuk itu nggak pas ada di situ. Ada bahasa Inggris nggak di situ? Nggak ada. Oke. Mungkin di handphone saudara ada. Kalau saudara cek kata pupuk di ayat ini, itu kata yang muncul adalah Dunhill. Ingat nggak minyak wangi Dunhill? Atau yang dulu ada yang pernah ngerokok Dunhill? Hah? Atau masih ada yang ngerokok Dunhill? Oh, Marlboro ya. Oke. Latihan hari ini culture shock sekali ya. Iya. Dunhill, saudara tambahin huruf G di tengahnya. Dunhill. Alkitab bahasa Inggris munculnya kata itu, Dunhill, bukan pupuk. Nah, Dunhill bahasa Indonesianya adalah kumpulan kotoran hewan. Belum jadi pupuk. Itu adalah bahan dasarnya pupuk. Ya, kumpulan kotoran hewan, belum jadi pupuk. Terus garamnya buat apa di situ? Ternyata garam, kalau ini nih produsen pupuk udah kumpulin kotoran hewan, itu garam ditaburin di situ jadi antiseptik, disinfektan untuk mematikan kuman. Ya, baru dia jadi pupuk. Oke. Nah, mulai nangkep lagi apa yang Yesus mau dari saudara dan saya? Ternyata kita disuruh blend dulu. Kita disuruh jadi kita familiar sama disinfektan kan ya? Ya, kita nggak disuruh jadi disinfektan dulu. Kita disuruh blend dulu. Blend sama apa? Kotoran. Hah? Sementara orang yang belagak suci, agamawi, selalu nunjuk orang lain. Wah, itu nggak bener tuh orang. Hah? Gua kebaktian, gua itu nggak bisa kita kayak gitu-gitu lagi. Nanti di kesempatan lain saya akan jelaskan. Orang yang terus hakimin orang lain adalah orang yang kekanak-kanakan dalam kekristenan. Ya, masih perlunya susu. Gak bisa ngunyah makanan keras. Gak bisa lihat salah orang lain. Gak bisa lihat kelemahan orang lain. Kerjaan kita punya intention hakimin orang lain. Kita gak bisa seperti itu. Ya, kita Kristen yang dewasa adalah kekristenan yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang mulai segalanya. Bukan kita yang mulai segalanya. Bukan karena usaha kita, tapi karena usahanya Tuhan Yesus. Bukan karena kita. Dia yang sayang sama kita duluan. Dia yang mati buat kita duluan. Ya, dia yang melayani kita duluan. Orang Kristen yang memahami konsep seperti ini, lama-kelamaan dia jadi dewasa. Dan mereka jadi males hakimin orang karena kita percaya kita orang berdosa. Saudara dan saya sama kan, orang-orang berdosa kan? Ya, bedanya satu ketahuan, satu enggak, gitu aja kan? Satu ngaku, satu enggak. Makanya kalau ada orang lagi ngaku dosa sama saudara, mukanya di setel biasa aja. Jangan orang lagi ngomongin aib, hah, yang bener loh, kok bisa gitu? Biasa aja, biasa. Dia lagi ngaku, kita belum kan? Hah? Itu aja bedanya. Ya. Saya belajar sama istri. Saya belajar 5 tahun belakang ini kalau ada orang ngomongin aib, kita biasa aja mukanya. Kita penuh kesadaran, kita juga orang berdosa kok. Ya, yang diselamatkan oleh darah Yesus. Nah, orang Kristen makin sadar gini-ginian, ya, mereka semakin nggak mau hakimin orang, nggak pakai kekuatan sendiri, ya, karena ada kekuatan yang membuat kita jadi kuat akhirnya. Ya, Rasul Paulus bisa ngomong kayak gitu, mantan ahli Taurat. Nah, ini orang-orang Kristen yang dewasa. So, jangan suka hakimin orang kalau kita nggak tahu masalah orang tersebut. Jangan pernah. Ya, kita nggak pernah hidup di sepatunya. Orang Amerika punya istilah seperti itu. We never live in their shoes. Oke? So, jangan pernah paling tahu segalanya, sok paling bener. Ya, karena saya nggak akan bosan juga mengatakan ini. Kalau iblis nggak bisa membuat kita jadi orang jahat, iblis akan membuat kita menjadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya. Dan saudara mesti tahu, Yesus selalu marah bukan sama orang berdosa kan? Yesus selalu marah sama orang yang self-righteous, yang merasa dirinya paling benar. Ahli Taurat, orang Farisi, sama orang Saduki. Yesus selalu marah sama tiga gerombolan ini. Karena apa? Mereka selalu merasa paling benar dibanding orang lain. Nah, orang-orang agamawi punya kecenderungan seperti itu.
Saya gereja, adik gue belum. Lu pantes lu masalah terus. Jadi gitu akhirnya kita. Coba dong, kalau adik kita belum ke gereja, kakak kita belum ke gereja, disuruh apa kita? Blend sama mereka, blend. Ya, saya nggak suruh saudara ke tempat penjahat, enggak. Mulai dari keluarga aja dulu. Ya, kalau ada kakak, adik belum mau ke kebaktian, coba ajak makan kek, ajak ngobrol kek, jangan dihakimin terus. Ya, dia senang bola, ajakin jangan nonton MU dulu lah, Arsenal gitu ya. Batuk gue. Kalau lagi kemarin. Ya apa? Iya, ajak nonton bola, ajak nonton film, ajak ngobrol. Ya, disinfektan kalau cuma di dalam botol nggak ada gunanya. Mesti disemprot, baru dia berguna, mematikan kuman. Nah, seringkali kita nih tanpa kita sadari kita cuma kumpulan disinfektan yang nggak pernah disemprot keluar sana. Cuman ngumpul doang, akhirnya useless. Oke, garam kita cuma ngumpulnya di plastik di ruangan tertentu. Cuman ngumpul di plastik, nggak pernah disebar. Ingat, Yesus ngutus muridnya berdua-berdua. Karena garam nggak pernah ditaburin di masakan satu butir. Nggak pernah. Banyak selalu. Nah, saudara banyak loh di gedung ini. Ya, seharusnya punya pengaruh yang dahsyat di gedung Smart Friend ini. Karena Yesus sudah suruh kita seperti itu. Nah, saya akan tutup karena waktu. Saya akan cerita sama saudara soal McDonald. McDonald itu sebenarnya kasihan ya, dua kakak adik itu ya, Dick and Maurice McDonald. Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Oke. Dick and Maurice McDonald, mereka yang menemukan resep McDonald. Tiba-tiba mereka punya supplier milkshake namanya Ray Kroc. Ray Kroc tiap hari datang, hampir tiap hari datang di San Bernardino di Amerika, nganterin milkshake. Sambil nganterin dia ngeliatin cara buatnya McDonald, cara buat burger diliatin sama dia, di copy sama Ray Kroc. Dia buka McDonald pakai strophe S McDonald's, ya dipatenin segalanya. Nih dua kakak beradik nggak bisa bikin apa-apa. Dan Ray Kroc yang punya 120.000 outlet seluruh dunia itu Ray Kroc, bukan adik kakak Dick and Maurice McDonald, bukan. Ya, baru tahu ya. Okay. Kasian loh dua kakak adik itu. Hah? Kasian. Ray Kroc pernah masuk filmnya di Netflix tapi nggak tahu hilang. Ya, The Founder judulnya. Yang main Michael Keaton. Oh ya sudah nggak tahu gini-gini, saya lupa. Udah hilang di Netflix. Pernah masuk film soal McDonald, ya judulnya The Founder. Ya, jadi orang berpikir selalu foundernya McDonald's itu Ray Kroc, padahal adik kakak ini. Nah, Ray Kroc, under Ray Kroc, dia kenapa bisa berhasil 120.000 outlets di seluruh dunia sampai hari ini? Karena McDonald itu setiap masuk di negara manapun, mereka selalu cari kearifan lokalnya. Makanya McDonald Indonesia jual nasi. Ya, makan McDonald Jepang, makan rasa wasabi. McDonald India tidak pakai daging sapi, pakai daging lamb. Karena sapi di India itu Tuhan. Mereka selalu cari kearifan lokal. Makannya mereka punya pengaruh cepat sekali dari tahun 1958 ya di San Bernardino. Sampai hari ini udah 120.000 outlets. Itu very fast itu, cepat sekali. Ternyata kuncinya mereka itu, mereka selalu mau adaptasi sama daerah-daerah atau negara yang mereka datangin. Ya. Nah, kita harus belajar sebenarnya dari McDonald ya. Kita udah terlalu lama di plastik doang, nggak berfungsi dan lain sebagainya, nggak pernah mau adaptasi, ya, nggak pernah mau disemprot disinfektannya. Akhirnya kita udah ratusan tahun di Indonesia, kita kayak nggak ada pengaruhnya. Ya, kita cuma makin banyak gedungnya, cuma makin banyak merek-merek gereja yang baru, tapi influence-nya hilang kita. Ya, makanya sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang agamawi, saudara. Saudara ada di Smart Friend, itu Tuhan yang taruh saudara di perusahaan ini untuk saudara menjadi terang dan garam, sumber solusi, dan saudara adalah ya membuat musuh itu jadi lemah, dan saudara disinfektannya di gedung ini. Oke, itulah saudara. Saya percaya saudara akan ngelihat pertobatan terjadi bukan di gedung gereja lagi, tapi di kantor-kantor mulai banyak. Ya, karena saya mulai ngelihat gitu-gituan.
ya, saya ngelihat LGBT mulai berubah. Waktu kita nggak nunjuk mereka, ya, kita mulai rangkul, bukan dipacarin ya, dirangkul. Waktu mulai diajak duduk, diajak ngobrol dan lain sebagainya, saya ngelihat banyak banget mereka berubah. Karena apa? Mereka dengar kabar baik. Bukan pointing finger at them, lo ya, makin naik bulu mata lo makin neraka paling rendah. Nah, mereka udah nggak perlu lah digitu-gituin. Nah, mereka juga tahu mereka salah loh. Mereka tahu. Karena saya 10 tahun ini sering banget ketemu sama mereka. Ya, mereka tahu mereka salah. Cuman orientasi mereka yang sudah salah. Ya. Dan mereka itu bisa dirubah sama Tuhan Yesus. Tugas kita menerima mereka. Kita accept mereka, nanti Tuhan yang merubah mereka. Ya. So, dimanapun, jangan pernah penghakiman nomor 1, tapi kasih lihat kasihnya Kristus lewat kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh. Kencang banget kalau gitu. Oh, sinar mas. Istri mau doa firman istri. Nyanyi juga boleh nyanyi. Doa firman. Ini istri saya. Namanya Ingrid. Iya, iya menyanyi juga boleh. Terima kasih Pak Jesse untuk firman-Nya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk siang hari yang luar biasa ini. Kami boleh lagi ya Tuhan diterobosi oleh firman-Mu Tuhan. Kami mengalami kebenaran Tuhan. Kami mengalami ya Tuhan hal yang benar-benar ya Tuhan kami perlukan dalam kehidupan kami. Diberkatilah ya Tuhan kami semua yang mendengar Tuhan, karena kami percaya pada saat Tuhan kami kembali ya Tuhan ke tempat kami bekerja, kami berbeda dari sebelumnya. Berkati kami untuk sungguh-sungguh menjadi ya Tuhan terang, menjadi sumber solusi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami ya Tuhan untuk menjadi ya Tuhan disinfektan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kejahatan ya Tuhan tidak terjadi apabila kami berada di sana. Berkati juga kami ya Tuhan agar supaya Tuhan kami menjadi ya Tuhan pupuk, menjadi garam Tuhan, menjadi garam ya Tuhan di mana ya Tuhan segala kuasa jahat ya Tuhan tidak dapat bekerja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kami percaya ya Tuhan, kami yang ada di sini ya Tuhan akan melakukan ya Tuhan amanat agung yang sudah Engkau berikan Tuhan. Tuntun kami, berkati ya Tuhan cita-cita kami, berkati ya Tuhan pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati segala apa yang kami rindukan dan cita-citakan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati ya Tuhan kehidupan ya Tuhan Pastor Jesse Lantang Tuhan, agar supaya ya Tuhan dia semakin dipakai Tuhan, semakin ya Tuhan Engkau bawa dia Tuhan di dalam ya Tuhan kemuliaan-Mu untuk bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau berdoa untuk Smart Friend Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk program konser besok Tuhan, biar berjalan lancar Tuhan. Kau berkati para manajemen Tuhan, biar Kau berikan ya Tuhan rasa takut akan Tuhan. Kau berikan mereka ya Tuhan hikmat Tuhan untuk menuntun ya Tuhan perusahaan ini, agar supaya perusahaan ini semakin maju, semakin ya Tuhan berkembang. Berkati ya Tuhan semua ya Tuhan kami yang ada di Smart Friend, agar supaya kami ya Tuhan menjadi berkat. Terima kasih banyak Tuhan, bangsa dan negara ini Tuhan kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk ya Tuhan pemilu ya Tuhan di tahun yang akan datang Tuhan. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang berkarya Tuhan bagi bangsa Indonesia, sehingga kami boleh memperoleh pemimpin ya Tuhan yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, terima kasih Pak Pastor Jesse Lantang. Kembali lagi kita bertemu di tahun 2020. Semoga tahun 2024 bisa lebih sering lagi Pak datang ke PGU. Terima kasih untuk firman yang ditaburkan. Diingatkan kembali bahwa orang Kristen itu adalah harusnya bisa menjadi garam dan terang di dunia ini, khususnya untuk teman-teman yang di company. Saya mewakili dari panitia Natal mengingatkan kembali bahwa minggu depan
tanggal 15 Desember jam 6 sore kita akan merayakan perayaan Natal ya tahun 2023. Mas Radit ada posternya ya? Jadi sebelum teman-teman sebagai informasi aja, jadi perayaan kita nanti minggu depan tanggal 15 Desember di auditorium jam 6 sore. Tetap dukung dalam doa, support dari teman-teman sangat berarti bagi kita semua, dan kita juga undang teman-teman semua untuk hadir pada perayaan Natal tanggal 15 Desember nanti. Ya. Jadi tema kita adalah Infinite Hope. Kita ambil ayatnya dari Roma 15 ayat 13. Oh iya, iya. Ya, jadi nanti jam 6 sore 15 Desember kita undang teman-teman semua untuk hadir. Mari kita ramaikan acara perayaan Natal kita minggu depan hari Jumat jam 6 sore. Ya, relate tadi sama ininya tema khotbah Pak Jesse dari Grace, juga dari tim acara selalu mereka menyampaikan kalau kita rapat panitia Natal, ayo kita jadi garam dan terang bagi dunia. So culture kita adalah yang nggak pernah dilakukan oleh selama ini oleh PDO adalah 2 tahun berturut-turut kita bisa dengan kemurahan Tuhan kita bisa memberikan paket sembako kepada seluruh garda depan dan saat ini nasional. Makanya akhirnya kalau teman-teman bisa rasakan gimana kedekatan garda depan sama teman-teman PDO itu akibat dari kerja nyatanya teman-teman PDO dengan memberikan pembagian sembako yang nggak pernah dilakukan selama ini. Jadi saya mewakili teman-teman sangat bersyukur tetap berkembang berapapun jumlah kita tetap jadi yang terdepan apapun itu ya biar Tuhan yang mengerjakan selanjutnya. Thank you. Mungkin Bu Unik ada yang mau sampaikan? Oke teman-teman, sama satu lagi ada pengumuman untuk tim Baksos. Kita masih ada lelang tas. Kalau yang tahu brandnya Dolce & Gabbana. Untuk bentuk fisik tasnya boleh cek di Instagram kita di PDO Smart Friend. Jadi ini secara lelang. Saat ini sudah berjalan, nanti akan ditutup sampai jam 4 sore, jam 6 sore. Nanti ini memang untuk full sumbangan dari teman-teman untuk bakti sosial seperti itu. Nanti boleh dicek Instagramnya, kalau pengen ikut lelang boleh di komentar mau lelang berapa atau lebih berapa begitu. Saat ini terakhir sudah di nominal 410.000. Mungkin ada yang mau lebih 450.000. Mungkin ada yang mau tangan. Mari 1 juta. Ada sekian dari saya. Selanjutnya doa berkat dari Bapak. Yuk kita balik berdiri, angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini, meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami, dan ajar kami Tuhan untuk selalu mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini, saudara, mari kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami sangat yakin dan percaya kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman bukan minta-minta pinjaman. Dan kami sangat percaya Tuhan kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan sama daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang 2 kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin.